Nah, ini adalah ruang pelayuan. Jadi teh itu dibiarkan sampai 18 jam. Ya, menggunakan udara seger. Jadi nggak pakai udara panas. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk. Ini spesial ya, kita boleh masuk melihat proses pelayuan. Maaf kalau suaranya agak sedikit bising. Nah, ini dia proses pelayuan teh di Tampi Wonosobo. Dan menurut tuntutan bapaknya tadi 18 jam gitu. Nah, ini salah satu contoh tehnya yang mengalami proses pelayuan. Nah, di sini kita tidak boleh memegang ya, soalnya ini pakai udara bersih gitu. Jadi benar-benar fresh. Nah, ini ruang kontrolnya. Nah, ini adalah, sekali lagi ini adalah gedung tempat proses pelayuan. Nah, itu ada tulisannya pelayuan, ruang pelayuan. Nah, itu kita lihat pengarahan dari bapaknya. Masuk pabrik. Karena kalau lebih dari 5 jam akan terjadi fermentasi awal. Ya. Kalau terjadi fermentasi awal, nanti tehnya menjadi teh yang jelek kalau diolah. Bahkan masuk pabrik kadang-kadang nggak diterima karena sudah terjadi fermentasi. Makanya nggak boleh lebih dari 5 jam, harus segera masuk pabrik. Jam setengah 10 udah timbang, metik lagi jam 1 timbang lagi, gitu ya. Kalau sudah dimasukkan ke watering itu, ini kotak pelayuan namanya, ya. Dari bawahnya adalah angin, ya. Dari bawah dikasih angin segar saja, ya. Nih masih di, ya. Ada kipas di sana, oke. Yang diharapkan kita kadar airnya terkurangi 50%. Jadi tadinya ini 1,5 ton, setelah layu tinggal 750 kilo. Ya, cirinya seperti apa? Kalau kita kepel ini sudah lentur dan tidak pecah, nanti bisa menjadi kepelan. Nah, ini siap untuk digiling. Berarti nanti masuk proses yang kedua, akan kita masukkan ke sini. Ya, ini adalah alat penggiling. Nah, lihat sebelah sana juga boleh. Jadi ini setiap 45 menit kita masukkan 350 kilo teh. Ya. Setelah dimasukkan, dia hanya bergoyang saja. Ya, bergoyang saja. Nanti daunnya akan menggulung, melinting. Ya, jadi daun ini contoh ini ya. Nanti daunnya akan melinting. Gitu ya. Cuma di sini tujuannya bukan hanya untuk membentuk partikel saja, tapi dia juga akan memecahkan dinding sel daunnya. Makanya kalau pelayuannya nggak benar, nanti airnya terbuang, kandungan tehnya hilang. Makanya tidak boleh lebih dari 50% kadar airnya. Kalau sudah, begitu jaringannya pecah, maka cairannya akan membalut partikel tehnya. Sehingga kalau diseduh, kandungan tehnya akan keluar, bermanfaat untuk kita. Ya, mulai dari kafein, tanin, asam fitat, tanoat dan macam-macam kandungannya teh itu akan bermanfaat. Ya. Tapi kalau pengolahannya tidak benar, ya, maka akan terjadi kerusakan kandungan teh. Nanti manfaatnya hanya menghilangkan rasa haus saja. Begitu. Makanya harus benar. Nah, di sini 45 menit, ya. Setelah 45 menit dikeluarkan, isi lagi 350 kilo. Biarkan lagi terus. Ya. Oke, ya. Keluarganya dari bawah. Nanti kita turun, tapi nggak lewat sini turunnya ya. Kita lewat sana. Jadi begitu ya, 45 menit nanti kita ini atas kita ini cerobong lah. Kalau kita masak mau jadi teh nanti ya. Kalau HP masuk tehnya jadi rasa HP nanti, hati-hati. Gitu. Ya. Ya, nanti ada alatnya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Pelayuan. Ingat, ini ruang pelayuan, jangan lama-lama. Ruangan berikutnya yang bilang tadi ya, ruangan berikutnya. Goyang terus gitu ya. Seperti goyang gitu. Jadi begitu masuk Bapak Ibu, dia muter 45 menit. Kalau teh hijau, misalnya kita bikin teh hijau, dari OTR itu namanya open top roller ya. Dari OTR itu langsung dikeringkan kalau teh hijau. Jadi prosesnya cukup sederhana. Tapi kalau bikin teh hitam, nanti masuk ke oksidasi enzimatis itu baru keluar, ya. Jadi ini ya kalau orang akuntansi bilang sistem FIFO di sini ya.
yang pertama masuk ya harus pertama keluar gitu ya. Jadi nggak boleh, kalau nggak nanti terjadi over fermented, nggak boleh. Jadi harus betul-betul ada nomornya masuk itu ya. Nah di sini begitu masuk lubang tadi, di sini sudah akan kita bedakan grade-nya, Bapak Ibu. Otomatis ini ya. Begitu masuk mesin sebelah sana, ini mesin ini nanti jalan turun, jalan. Yang lolos pertama di sana yang bubuk 1, yang nggak lolos jalan terus di sana bubuk 2, ini bubuk 3. Yang nggak lolos di sini masih masuk ke sana, yang grogi namanya itu yang bener itu, ya. Bubuk 4, yang nggak lolos tinggal batang dan daun tua. Kalau orang Wonosobo bilang itu teh cor bang. Begitu dicor langsung ambiang. Itu yang nomor 17-nya. Yang paling jelek ya. Yang senang hanya orang Wonosobo termasuk Wates. Kalau kita beli teh banyak batangnya, daunnya besar-besar, ngambang terus nggak tenggelam, itu teh yang jelek. Ya. Itu karena udah paling terakhir di sana. Ya, jadi di sini begitu dibagi menjadi 5 tadi, bubuk 1 sampai 4 dan badak namanya, langsung masuk ke oksidasi karena ini teh hitam. Ya. Oksidasi hanya mengoptimalkan enzim polifenolnya saja, nggak ada tambahan dari luar. Jadi alami, ya. Nanti polifenol oksidasi itu yang akan bekerja. Sehingga teh itu nanti antioksidannya juga cukup tinggi, makanya teh itu kan anti kanker, anti tumor ya. Kita terhindar jantung koroner ya, dan macam-macam kalau kita minumnya itu sesuai dengan aturan ya. Gitu. Ada yang mau tanya Ibu sampai sini? Pak, pabrik ini berdiri tahun berapa, Pak? Kalau pabrik ini berdiri tahun 98 pada saat krisis Ibu. Jadi kalau krisis kita malah untungnya tinggi. Kita nggak berdoa ya. Di 14.000 aja lah dolarnya ya, di 14.000 rupiah aja kita eksis ya. Tapi kalau sampai terjadi rupiah melemah, dolar menguat, kita keuntungannya tinggi. Makanya ini pada saat krisis kita malah bangun pabrik ya. Kalau ini tahun 98, kalau yang dulu ya masih peninggalan Belanda, mulai 1865 ya. Dulu namanya Bagelenti Enkina Maskapai. Itu cuma setelah merdeka dikelola oleh orang Indonesia, PT Sindoro Sumbing menjadi NV Tambi. Kalau sekarang PT Tambi ya. Jadi NV itu sebetulnya identik dengan PT. Cuma NV bahasa Belanda, kalau PT bahasa kita. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Kita turun lagi ya, kita ke pengeringan, terus kita sampai ke tester. Ya, sampai ke tester. Pengeringan pakai suhu 100 derajat. Kadar airnya hanya tinggal 3%. Ibu-ibu kalau ini penting jangan terbuka atau dalam kulkas, udah rusak ya. Karena kadar airnya hanya 3% ya. Sebenarnya kalau sudah kering untuk simpan kita masuk sini. Biar cepat ya, biar cepat ya. Yuk, biar cepat ya. Ya. Nanti kita keluarnya lewat itu. Tapi ini kita yang masih saja. Jadi ini kita yang dibagi-bagi biasanya di sini ya. Mulai dari sensor sampai ke tester yang ini ya. Oke, kita langsung aja. Saya turun untuk Nah, ini ada mbak-mbaknya. Iya ya. Nah, ini Ini grade Bu, satunya. biar kita lebih jelas saja. Kita kasih tahu. Ini Ibu, itu kotak. Jadi kita lihat kualitas teh Ibu. Jadi kalau kita beli teh, misalnya ya, ini kita contohkan bahan baku teh celup. Karena kebetulan sekarang kan banyak orang yang mengkonsumsi teh celup ya. Cuma kalau bikin teh celup itu jangan lama-lama Ibu, 2-3 menit aja angkat. Ya, jangan direndam terus dari pagi sampai siang. Ya. Dicom. Ya, dicop lagi gitu Mas. Ya, ngirit ya, ngirit jangan, tapi nanti badan kita penuh presiden ya. Oke, ini Bu. Bagus. Ini, oke, ini contohnya ya, contohnya. Jadi kalau kita beli teh ada 3 ciri yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah warna fisik.
semakin hitam semakin bagus, semakin coklat semakin jelek. Gitu ya. Jadi kalau kita beli teh, misalnya habis diseduh dibuka kok dalamnya seperti ini, berarti warnanya kurang bagus. Rasanya sepetnya yang tinggi, ya, sepetnya yang tinggi teh itu. Tapi kalau seperti ini sepet itu tambahan. Kalau zaman dulu ada gambir, tambah gambir dan macam-macam ya. Tapi yang bagus seperti ini, warna fisiknya hitam, rasanya sepetnya tinggi, warna seduhan yang baik adalah kuning keemasan. Ya, karena kalau ada yang pekat sekali, ada beberapa indikasi kesalahan proses di situ. Ya, gitu. Jadi seperti itu 3 ciri ya. Yang kedua, kalau kita mau bikin teh, ya, usahakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja. Kalau kita butuh 1 cangkir, bikinlah 1 cangkir. Ya, teh sebaiknya diseduh. Ya, kalau kita bilang teh tubruk tadi, ya, teh tubruk lagi. Bikin teh, seduh, cepat-cepat pisahkan dengan ampasnya teh itu. Ya, jangan dibiarkan lama karena akan terjadi fermentasi ulang. Ya, usahakan diminum masih hangat. Ya, teh akan bermanfaat dengan baik manakala diminumnya masih hangat. Ya, kalau sudah dingin sebaiknya untuk cuci muka boleh. Ya, cuci muka kan itu ada vitamin E-nya kan, akan memperpanjang umur sel kulit kita, tambah cantik loh ibu. Awet muda loh. Gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Untuk lalapan boleh kok, ya. Untuk lalapan boleh, ya. Jadi itu manfaatnya, ya. Banyak sekali. Anti agingnya itu ya. Jadi kalau kepengen awet muda silakan, ya. Minum teh teratur, ya. Yang sudah terlanjur nanti awet tua, enggak apa. Ya. Oke, sekarang kita lihat, Ibu. Ini ada cara penyeduhannya, ya. Poin kelima yang perlu kita perhatikan, jangan membiasakan menyekap teh di dalam termos. Yang panas terus gitu kan, akan terjadi perubahan di situ. Ya, gitu. Makanya kenapa teh di Indonesia nggak punya nilai? Karena cara penyeduhan dan penyajiannya yang belum benar. Kalau benar Bu, bayangkan ini, sebelum minum seperti Petro, setelah minum jadinya Martina. Luar biasa. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, oke. Bikin tehnya itu malah direbus, Pak. Nah, Itu gimana, Pak? Dari kesehatan ya. enggak? Gini Bu, itu paradigma lama yang harus untuk kita rubah Ibu ya. Apalagi yang punya gawe Bu, dibungkus plastik dilubangi gitu Bu, direbus, itu sebetulnya nggak baik ya. Jadi kenapa salah satu sebab orang Indonesia penghasil tehnya itu urutan ke-5-6 terbesar dunia, tapi tidak paham manfaatnya. Karena cara penyeduhan dan penyajian yang belum benar. Ya, yang jelas kalau direbus seperti itu, ya, karena gini, teh hitam itu yang baik sebenarnya titik didih antara 95, 90, 95 teh hitam. Kalau teh hijau itu 85, 90-an. Jadi kalau dispenser itu untuk teh hijau cocok gitu ya. Tapi kalau teh hitam agak sedikit. Jadi setelah direbus, mendidih, diamkan sebentar, baru seduh. Kalau sudah seduh, tutup 5-6 menit. Ya. Setelah itu disajikan untuk dinikmati. Ya, apalagi habis makan sate, ya, bakso, karena dia akan menetralisir lemak dan kolesterolnya, gitu ya. Nah, sebetulnya gini, kita nggak melarang, silahkan minum es teh boleh. Cuma yang perlu diingat, asam oksalat itu proses pengendapannya akan lebih cepat manakala udah dingin. Gitu. Jadi nanti ginjal kita semakin berat kerja. Kalau terpaksa sering minum teh pakai es, perbanyak minum air putih, Pak. Karena asam oksalat larut dengan air, gitu ya. Tapi kalau pengen manfaatnya yang bagus, silahkan minum teh itu yang masih hangat. Ya. Oke, gini. Untuk teh celup 1 tibak itu paling 3 gram. Ya, paling 3 gram. Sebaiknya ya untuk 2 cangkir boleh, tapi waktunya jangan terlalu lama. Ya, maksimal 5 menit lagi. Karena itu ada klorinnya, ada zat pemutih. Saya 1 tambah 2 cangkir. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting jangan dibuat 1 cangkir disimpan lagi, nanti dibuat lagi. Nggak boleh ya. Jangan. Kita bicara kesehatan, bicara bagusnya. Mohon maaf, ini backgroundnya kesehatan semua. Jadi lebih paham. Oke. Ada. Ini ada kurang testing. Tester ya.
Jadi setelah dari situ teh itu di tester di sini. Nah, oke, kita kembali lagi, guys. Oke, teh-tehnya tadi ya. Mari Mbak. Dan kita di kebun teh Tambi ya, ini sudah selesai. Tadi semua sudah dijelaskan tahap-tahap pemrosesannya yang mulai dari pelayuan, pengeringan, penyortiran, dan jenis-jenis teh tadi grade 1, grade 2, terus ruang uji tester. Nah, sekarang kita menuju ke Dieng. Oke, sekian saja vlog dari saya, Adit Susetyo, dari perkebunan teh Tambi Wonosobo. Semoga apa yang saya share ini, video kali ini, bermanfaat bagi kalian semua ya. Jadi kalian lebih tahu lagi tentang manfaat teh ya. Jadi kita harus rubah paradigma kita tentang teh ya. Teh itu sebenarnya bermanfaat bagi tubuh kalau penyajiannya tepat dan pas, seperti itu. Seperti yang dikatakan Bapak tadi ya. Jadi mulai dari teh celup ya. Teh celup itu hanya 5 menit maksimal dan 2 kali penyajian, dan warnanya harus kuning keemasan. Nah, terus dari jenis teh saja sudah bisa diketahui ya. Kalau yang tester-tester sejati itu dipegang terus dirasakan gini, dia sudah tahu. Oke. Nah, semoga ilmunya sekali lagi bermanfaat. Saya hanya sekedar share aja. Nah, demikian saja vlog saya hari ini. Sampai ketemu lagi di destinasi wisata berikutnya, dan saya akan mencoba memberikan video-video edukasi pada kalian semua ya. Jadi kalian menonton video ini nggak hanya video biasa, tapi juga edukasinya ada ya. Dari agrowisata perkebunan teh Tambi, Adit Susetyo pamit dan boom.